وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Sidang jamaah salat maghrib, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Kita melanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan rukun Islam, dan telah kita jelaskan bahwa rukun Islam itu ada 5 perkara. Pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Rukun yang pertama kita sudah membahas tentang syahadat. Saya ringkaskan sedikit. Syahadat itu ada 2 macam. Yang pertama syahadat dinamakan dengan syahadat ilahiyah, ucapan asyhadu an la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah sebagai zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Sehingga kita katakan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, syahadat yang kedua dinamakan dengan syahadatur risalah, yaitu mengisahkan Rasulullah sebagai satu-satunya manusia yang wajib kita taati secara mutlak. Sehingga kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, kita meyakini seperti itu, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya ada 4. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, kita harus mentaati Rasulullah dalam semua yang Rasulullah perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, yang kedua kita harus membenarkan semua kabar-kabar yang dibawa sama Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan kita meninggalkan semua yang dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa alla yu'badullah illa bima syara'a, dan Nabi Muhammad dan Allah jangan disembah kecuali dengan tata cara yang telah dijelaskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan ringkas tentang syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita melanjutkan sekarang pembahasan yang berikutnya. Kita masuk di rukun Islam kedua. Rasulullah itu pernah didatangi sama malaikat Jibril, telah kita sebutkan. Setelah itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Tolong kabarkan kepada saya Islam itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Islam itu yang pertama, kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa tuqimas shalah, yang kedua kamu menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, yang ketiga kamu bayar zakat. Wa tasumu Ramadan, kemudian yang keempat kamu puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian kamu melaksanakan ibadah haji di mana kamu mampu melakukan perjalanan sampai ke sana. Kita bahas satu-satu secara ringkas. Yang kedua, rukun Islam yang kedua itu sholat. Sholat itu arti secara bahasa artinya doa. Sehingga terkadang ada ayat di dalam Al-Quran lafadznya sholat tapi artinya doa. Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sodaqatan, wahai Rasulullah, ambil dari kaum muslimin sodaqah, yaitu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana zakat itu akan membersihkan jiwa mereka dan membersihkan diri mereka. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa sholli alaihim, wahai Muhammad, sholatlah kamu kepadanya. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya sholat kamu itu sebagai keterangan bagi mereka. Yaitu Rasulullah diperintahkan kalau ada orang bayar zakat, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mensolatkan.
orang itu. Maksudnya mensolatkan itu apa? Mendoakan. Solat secara bahasa. Sedangkan solat setelah istilah kita, setelah syariat kita, solat itu adalah ibadah muftatihatun bit takbir, muhtatimatun bit taslim. Sebuah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ma'aniyati ta'abbudi lillah, dibarengi dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi sholat, alhamdulillah kita tadi barusan melaksanakan sholat maghrib. Sholat itu apa sih sholat itu? Sholat itu adalah sebuah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, sehingga siapa yang tidak takbiratul ihram maka sholatnya belum masuk, yaitu dia itu belum masuk sholat. Maka untuk masuk diri kita ke sholat itu yang pertama harus takbiratul ihram. Kemudian nanti ada ritual ibadah sholat itu ada. Nanti kita jelaskan sedikit. Ada namanya rukun, ada namanya syarat, ada wajib, ada sunnah. Nanti harus kita jalankan sampai kita tutup sholat kita itu dengan taslim, yaitu salam. Kemudian sholat itu harus dibarengi dengan niat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Sholat, Allah turunkan kewajiban sholat di tahun 10 kenabian, yaitu berarti Nabi Muhammad masih di Mekah. Nabi Muhammad masih di Mekah di tahun 10 kenabian, karena Rasulullah di Mekah 13 tahun. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah diturunkan kewajiban sholat 5 waktu, dengan cara Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan. Sehingga kejadian Isra Mi'raj itu hanya untuk menetapkan kewajiban sholat bagi umat Islam. Berarti sholat itu gak main-main. Maka sholat itu harus kita jaga, karena sholat itu saking pentingnya sampai Allah ketika mewajibkan sholat, Nabi Muhammad sampai di Isra dan Mi'rajkan ke atas langit. Kemudian sholat itu merupakan ibadah yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat. Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat dari amal hambanya itu adalah sholat. Maka nanti manusia dalam sholat itu ada 3. Yang pertama, Rasulullah mengatakan siapa yang sholatnya sempurna maka dia telah sukses dan bahagia. Ini macam yang pertama. Yang kedua, siapa yang sholatnya rusak maka dia adalah orang yang paling rugi nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, orang yang sholatnya itu masih banyak kekurangan, masih ada bolong-bolongnya, masih ada kekurangan-kekurangannya. Maka nanti Allah mengatakan kepada malaikat, ungduru, coba lihat kepada hamba-hambaku ini, halil abdi min tatawwu, hambaku itu punya sholat sunnah atau tidak. Kalau mereka punya sholat sunnah, maka sholat sunnah digunakan untuk menutupi kekurangan pada sholat fardu. Sehingga kenapa sholat sunnah itu ada yang mengiringi sholat fardu, itu ada sholat sunnah yang mengiringi, yaitu ada sholat qobliyah, ada sholat badiyah, namanya sholat rawatib. Tujuannya nanti untuk menutupi kekurangan pada sholat fardu kita. Maka sholat itu harus kita jaga, karena ibadah yang paling mulia. Sampai sholat itu dinamakan dengan tiangnya agama, wa amuduhu sholah. Dan tiang penyangga agama Islam itu adalah sholatnya seseorang. Bahkan siapa yang meninggalkan sholat dengan malas, karena malas maka dihukumi sebagai orang kafir. Dihukumi sebagai orang kafir. Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Pembeda antara kami orang muslim dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Jadi enggak main-main. Lagi itu kata para ulama mengatakan orang yang tidak sholat sekali karena malas, dosanya melebihi semua maksiat, melebihi berzina, melebihi minum khamar, melebihi membunuh. Kenapa? Karena sampai dinamakan kafir orang yang meninggalkan itu, nggak main-main. Ibadah sholat itu, kalau kita sedikit bicara masalah ibadah sholat, di dalam ibadah sholat kita itu nanti kata para ulama kita itu membagi. Di dalam ibadah sholat kita itu nanti ada ritual yang dinamakan dengan syarat sahnya sholat. Jadi yang pertama namanya syarat sholat. Yang kedua dinamakan dengan rukun sholat.
Yang ketiga dinamakan dengan wajib sholat, perkara-perkara wajib yang dijalankan ketika sholat. Kemudian yang keempat ada yang dinamakan dengan sunnah-sunnah dalam sholat. Nah berarti ini ada 4 istilah ini. Kita pahami supaya nanti kalau kita terjadi kekeliruan itu nanti kita paham. Karena sholat kita itu pasti sering keliru. Terus bagaimana kita menyikapi? Maka kita bedakan 4 perkara ini. Yang pertama dinamakan dengan syarat sahnya sholat. Apa itu syarat? Syarat itu sesuatu ritual yang harus kita jalankan ketika kita sholat, tetapi ritual itu di luar kegiatan sholat. Di luar kegiatan sholat. Contohnya misalkan masuknya waktu sholat, itu syarat sahnya sholat. Nggak boleh kita sholat sebelum masuk waktu. Contohnya lagi berwudu. Wudu itu syarat sahnya sholat, sehingga sholat yang wudunya batal sholatnya, tapi wudu kan kegiatan di luar. Contohnya lagi menghadap kiblat. Contohnya lagi sholat dalam kondisi bersih dari najis, baik benda, yaitu benda najis itu nempel di badan atau pakaian atau tempat sholat. Ini perkara ini dinamakan dengan syarat sahnya sholat. Pertanyaan, bagaimana kalau kita itu nggak mengerjakan syarat sahnya sholat? Kita sholat tapi kita itu nggak mengerjakan syaratnya. Maka nanti kata para ulama, orang yang meninggalkan syarat itu ada 2 macam. Yang pertama, ada syarat di mana siapa yang tidak mengamalkan batal sholatnya. Berarti dia harus mengulangi. Contohnya misalkan datangnya waktu. Ada orang dia sholat selesai, ibu-ibu misalkan di rumah, dikira sudah adzan. Selesai sholat baru adzan, berarti dia sholat sebelum masuk waktu. Terus bagaimana sholatnya? Sholatnya batal, berarti dia sholat lagi. Tapi ada beberapa syarat sholat di mana kalau kita lupa mengerjakan, kita itu sah sholat kita. Kalau kita lupa, contohnya misalkan menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat itu kan sholat menghadap kiblat. Terus bagaimana kalau seandainya kita sholat kiblatnya keliru? Kita sholat kiblatnya keliru. Maka kita katakan, jika kelirunya kiblat kita itu kita ketahui di dalam sholat, misalkan kita sholat di hotel, Allahu Akbar, kita sudah mengira sanalah sholat itu, kiblatnya itu. Di tengah-tengah sholat kita baru melihat tanda di atasnya itu, tanda kiblat, rupanya kiblatnya ke sana. Keliru berarti ini. Kita tahu kelirunya kiblat sholat kita itu di tengah sholat. Terus apa yang kita kerjakan? Kita muter. Nah, kita muter sampai tepat dengan arah kiblat yang ditunjukkan di tempat itu. Atau orang mengingatkan, mas kiblatnya di sana mas. Nah, kita sedang sholat, kita keliru kiblat kita itu. Akhirnya kita muter, lanjutkan sholatnya. Yang kedua, kalau kita tahu kiblat kita keliru ketika selesai sholat, selesai, kita baru tahu kalau kiblat kita itu keliru. Bagaimana sholat kita? Sholat kita sah. Sholat kita sah. Contohnya lagi, misalkan ini beberapa syarat sholat. Kita sholat, kita itu lupa kalau baju yang kita pakai itu najis. Ada najis baju kita itu. Padahal syarat sahnya sholat kan baju harus bersih dari najis. Saya lupa ini. Saya tadi itu menggendong anak, dikencingi. Saya rencananya kalau mau sholat nanti mau tak ganti. Lupa saya itu. Akhirnya ketika saya sholat, saya baru sadar baju saya itu kena najis. Kalau kita ingatnya najis itu di tengah sholat, dan bendanya itu bisa kita lepas, contohnya peci najis, lepas pecinya. Atau sarung di mana kita masih pakai celana, sarungnya lepas. Tapi kalau melepasnya itu harus melepas badan, di mana nanti aurat kita terbuka, maka sholatnya batal. Kita batal, kemudian kita ganti baju, setelah itu kita sholat. Pertanyaan kedua, lah kalau kita tahu bahwa baju kita najis itu setelah sholat, setelah kita pulang dari sholat, masya Allah itu, saya sholat pakai baju ini, padahal baju ini najis itu. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya sah. Diulangi enggak? Enggak usah diulangi, karena sholat kita sudah sah. Nah, ritual seperti ini namanya syarat sahnya sholat.
Ini yang pertama. Yang kedua, ritual dalam sholat itu dinamakan dengan rukun sholat. Apa itu rukun sholat itu? Perkara yang harus dijalankan. Siapa yang tidak menjalankan, batal sholatnya. Itu dinamakan dengan rukun, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun nanti para ulama membagi banyak sekali rukun itu. Contohnya misalkan dalam masalah sholat, rukun itu apa? Takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, kemudian berdiri lagi. Itu namanya masuk ke ritual rukun semua. Pertanyaan, kalau kita sholat sendiri lupa rakaat pertama kita nggak baca al-fatihah, berarti kan kita nggak mengerjakan rukun sholat di rakaat pertama ini. Kita taunya di rakaat kedua, Masya Allah saya tadi sholat nggak baca al-fatihah, lupa saya itu. Bagaimana hukum sholat kita? Rakaat pertama batal. Bisa nggak saya tutupi dengan sujud sahwi nantinya? Nggak bisa. Maka rakaat pertama batal, nggak dianggap. Maka saya berdiri sekarang itu walaupun aslinya rakaat kedua, tapi tidak dianggap rakaat kedua, anggap rakaat pertama. Bisa dipahami ya? Paham ya? Nanti saya sholat lanjutkan, berarti 5 kali saya sholat, 5 kali. Setelah itu nanti saya sujud sahwi setelah salam. Saya sujud sahwi setelah salam. Kenapa setelah salam? Karena ada tambahan. Tambahnya apa? Rakaat pertama itu kan ada duduk, ada ruku, i'tidal, sujud, itu kan semuanya tambahan semua itu. Maka nanti dia sujud sahwinya setelah salam. Tergambar bisa dipahami ya? Paham ya? Ini namanya apa? Rukun. Siapa yang dia itu tidak mengerjakan rukun, batal. Kalau dia ingatnya di tengah sholat, maka rakaat yang kurang rukunnya nggak dianggap. Itu kalau kita ingatnya di tengah sholat. Sehingga kalau kita sholat rakaat kedua nggak baca al-fatihah atau lupa sujud kedua, batal. Berarti rakaat kedua nggak dianggap. Maka saya nanti sholat lagi, anggap saja rakaat kedua. Ini namanya rukun. Pertanyaan kedua, kalau saya ingatnya tidak mengerjakan rukun selesai sholat. Contohnya imam sholat diingatkan makmum nggak mau, nekat dia itu semuanya itu. Padahal imamnya itu keliru, dia sujudnya kurang 1 gitu loh. Diingatkan nggak mau. Ya sudah, kita sholat. Setelah sholat diingatkan, Pak Imam, tadi Anda sholat masih kurang itu. Oh masih kurang, terus gimana ini? Nah, sekarang bagaimana kalau kita itu selesai salam baru tahu? Maka nanti dilihat, jika taunya itu dalam majelis itu masih sama-sama di masjid diskusi, kemudian imamnya itu mengakui, ya sudah, ayo kita tambahkan 1 rakaat sebagai pengganti yang keliru saja. Langsung Allahu Akbar, berdiri 1 rakaat, kemudian setelah itu duduk, kemudian nanti salam. Ini kalau taunya selesai sholat tapi dalam masa satu majelis. Tapi kalau setelah keluar dari rumah, misalkan dari masjid, di rumah baru tahu tadi itu imamnya sholatnya keliru, diingatkan nggak mau, sekarang saya sudah sampai rumah, terus bagaimana ini? Batal, harus diulangi sholatnya sendirian kalau sudah keluar dari majelis itu. Itu dinamakan dengan rukun. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan wajibatis sholat, amal-amal yang wajib dikerjakan dalam sholat. Contohnya misalkan tasyahud awal. Tasyahud awal itu bukan rukun. Tasyahud awal itu bukan rukun. Tasyahud awal itu hukumnya wajib. Apa itu wajib itu? Sebuah ibadah, sebuah ritual yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya wajib. Contohnya gini, saya sebenarnya itu rakaat kedua, setelah rakaat kedua kan duduk biasanya itu, duduk tasyahud awal dulu kan biasanya kan. Tapi saya itu lupa. Aslinya duduk tasyahud awal, saya langsung berdiri. Sudah tegak berdirinya, Allahu Akbar, tegak. Makmumnya mengingatkan, subhanallah. Imamnya tetap nggak mau kan itu, karena sudah berdiri tegak gitu. Terus bagaimana sholatnya itu? Lanjutkan sholatnya, tinggal nanti kekurangan duduk tasyahud awal ditutupi dengan sujud sahwi. Bisa dibayangkan, bisa digambar ya, bisa digambarkan. Dan orang kalau sudah masuk ke rukun, berdiri itu rukun.
Berdiri itu rukun, tidak boleh dibatalkan untuk mengejar wajib, karena rukun lebih tinggi daripada wajib. Jadi kalau saya sholat lupa duduk tasyahud awal, kapan ingatnya? Ketika saya sudah tegak berdiri, Allahu Akbar, berdiri, baru ingat, Masya Allah, ini saya sekarang sebenarnya itu harus duduk saya itu, tapi saya sudah tegak berdiri, maka saya tidak boleh kembali ke duduk. Tidak boleh kembali ke duduk. Kenapa? Karena rukun yang saya sudah masuk tidak boleh saya batalkan karena mengejar kewajiban. Terus bagaimana? Lanjutkan sholatnya. Nanti tinggal ditutupi kewajiban yang kekurangan tadi, yang kurang tadi dilengkapi dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya, paham ya, tergambar ya. Jadi bedanya rukun dan salam itu, rukun dan wajib. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi kalau wajib bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, ritual yang keempat dalam sholat itu dinamakan dengan sunnah-sunnah sholat. Kalau sunnah-sunnah sholat itu orang yang mengerjakan ya alhamdulillah, tapi kalau ada orang yang tidak mengerjakan maka sholatnya tetap sah dan tidak diperintahkan untuk sujud sahwi. Itu jadi ini namanya ritual dalam sholat. Jadi nanti kalau ada kekeliruan dalam sholat itu kita perlu bedakan, ini keliru yang mana ini? Ini keliru syaratnya. Nanti keliru syaratnya ada dua lagi, atau ini keliru rukunnya, atau keliru wajibnya, atau keliru sunnahnya. Itu nanti pembahasannya beda-beda. Nanti rincian seperti ini nanti perlu belajar. Kita terus harus belajar, karena rincian-rincian seperti ini itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Kenapa? Karena kejadian keliru dalam sholat itu sering. Tapi yang menjadi masalah itu kalau kita nggak tahu ilmunya, bingung kita menyikapinya kayak apa ini. Akhirnya terkadang kita bingung. Maka nanti rincian sholat seperti ini kita perlu belajar lebih panjang lagi. Dan sholat itu nanti ada dua, ada sholat yang wajib namanya fardu kifayah, wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu pun ada dua, ada yang fardu ain, demikian juga ada yang fardu kifayah. Kalau fardu ain wajib setiap individu, setiap orang itu wajib, itu namanya fardu ain, seperti sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang kedua, kalau fardu kifayah wajibnya diterapkan, diturunkan kepada golongan. Jika ada satu golongan di kalangan mereka yang sudah menjalankan, maka yang lain gugur. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah, siapa yang sudah melaksanakan sholat jenazah, maka yang lain gugur kewajiban. Tapi tetap dianjurkan, tapi wajibnya sudah nggak wajib. Tapi kalau satu kampung tidak ada yang mensolatkan, maka semuanya berdosa. Satu kampung semuanya berdosa, karena itu namanya sholat yang namanya fardu kifayah. Kemudian kita masuk yang kedua, ini saya bahas secara ringkas, nanti rinciannya kita butuh belajar lebih dalam lagi. Yang kedua, kemudian sedikit masalah sholat itu dalam agama kita ada 5 yang Allah wajibkan, itu ada 5. Penyebutan 5 sholat Al-Quran gak ada. Kita mau cari Al-Quran 5 sholat sehari semalam, gak ada 5 sholat. Yang ada cuma kewajiban sholat. Dari mana kita mendapatkan kewajiban sholat itu 5 waktu? Dalam hadis Rasulullah SAW. 5 sholat ini sedikit saya singgung sedikit. Sholat yang terbaik itu yang mana? Yang itu harus kita jaga semaksimal mungkin. Nanti dinamakan dengan sholatul wusta, sholat terbaik. Apa sholat yang terbaik itu? Pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, sholat yang terbaik itu sholat asar. Sholat yang terbaik itu sholat asar. Ini yang terbaik, dinamakan dengan sholatul wusta. Kemudian yang kedua, sholat yang kedua, sholat subuh yang terbaik kedua. Siapa yang mengerjakan sholat subuh dan asar, dakhalal jannah, pasti jaminannya surga orang itu. Kemudian yang ketiga, sholat yang terbaik yang ketiga, sholat isya, karena sholat yang paling berat bagi orang munafik. Kemudian yang keempat dan yang kelima itu maksudnya itu sama, tidak ada perbedaan antara sholat maghrib dengan sholat duhur. Jadi kalau kita lihat tertibnya apa terbaik waktu sholat itu? Asar, subuh, isya, kemudian duhur, maghrib. Itu yang terbaik. Dan sholat itu, jadi sholat tadi yang terbaik itu asar. Tapi kalau sholat pertama, sekarang kalau ditanya misalkan sholat pertama itu sholat apa? Sholat pertama dalam satu hari satu malam itu sholat apa?
maka sholat pertama dalam sehari semalam itu sholat duhur. Jadi mulainya dari mana? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa kok duhur? Rasulullah mengatakan sholat itu, sholat yang pertama waktunya berakhir, masuk sholat yang kedua. Sholat yang kedua waktunya berakhir, masuk sholat yang ketiga. Nah, jadi seperti itu. Lah, sholat duhur berakhir, masuk waktu asar. Waktu asar berakhir, masuk waktu maghrib. Maghrib berakhir, isya berakhir, subuh. Subuh sudah nggak ada lagi. Berarti menunjukkan apa? Dalam satu hari satu malam, sholat terakhir itu sholat subuh. Awalnya duhur, kemudian nanti sampai subuh. Itu sholat pertama. Maka itu malaikat Jibril datang mengajari Nabi Muhammad sholat itu pertama datangnya waktu duhur. Kenapa? Karena zuhur itu adalah waktu pertama. Kemudian kita masuk di rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Zakat itu arti secara bahasa artinya pensucian jiwa. Zakatun atau tazkiyah, pembersihan jiwa. Sedangkan zakat secara syariat kita, zakat itu apa? Sesuatu yang wajib kita keluarkan, tujuannya untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa, membersihkan harta dan jiwa kita. Berarti nanti dari sini berarti zakat itu ada dua. Yang pertama, zakat yang membersihkan harta yang dinamakan dengan zakat mal. Yang kedua, zakat yang digunakan untuk membersihkan jiwa yang dinamakan dengan zakat fitr. Zakat fitr. Jadi kalau zakat fitr itu untuk membersihkan jiwa, kalau zakat mal untuk membersihkan harta. Berarti ada zakat mal dan ada zakat fitr. Zakat itu jika memang sudah datang kewajiban maka harus kita keluarkan. Tapi nanti antara zakat mal dan zakat fitr itu tata cara pengeluarannya berbeda. Kalau zakat mal wajib dikeluarkan ketika ada dua syarat. Yang pertama, harta kita itu sudah satu nisab. Satu nisab itu apa? Satu nisab itu 85 gram emas. Nah, tinggal dikalikan 85 gram, 1 gramnya berapa sekarang? Rupiah berapa? Kalau kita punya uang segitu, misalkan contohnya misalkan 50 juta. Ya, 50 juta misalkan. Kalau seandainya 1 gramnya itu sekarang misalkan 500. Kalau 500 kan berarti 40, ya dianggap 50 juta lah itu. Berarti kalau kita sudah punya 50 juta uang, yang uang itu mengendap, kita punya uang segitu, maka wajib mengeluarkan zakat, yaitu nisabnya sudah ada, tinggal nanti ditunggu sampai setahun. Kalau sudah berjalan sampai setahun, maka setelah itu kita keluarkan 2,5%. Nanti zakatnya itu ada yang berupa harta, ada emas, ada juga perniagaan atau yang lainnya. Jadi syaratnya dua. Kalau zakat harta itu syaratnya dua, harus nisab, kemudian yang kedua harus haul. Nisab itu takaran, kemudian kalau haul itu nunggu sampai setahun. Kemudian yang kedua, zakat yang kedua itu dinamakan dengan zakat fitr, atau kalau di kita sering dinamakan zakat fitrah. Sebenarnya bukan fitrah, itu dinamakan zakatul fitr. Namanya Idul Fitri, zakatnya waktu itu namanya zakatul fitri, tapi di kita namanya zakatnya fitrah. Itu sholatnya sholat Idul Fitri, zakatnya zakat fitrah. Itu jadi beda. Fitrah itu beda dengan fitr. Kalau fitr itu lawan dari puasa, sehingga sholat Idul Fitri sholat di mana kita nggak puasa di hari itu. Itu namanya fitr. Kalau fitrah itu fitrah, yaitu fitrah kita itu. Jadi beda. Kalau zakat fitrah itu siapa saja yang hidup di hari itu, yaitu di hari Idul Fitri, hidup dan dia itu punya kelebihan harta, maka dia itu wajib mengeluarkan makanan pokok. Kalau zaman dulu itu makanan pokok itu gandum. Zaman dulu itu gandum. Di Indonesia itu adanya beras. Maka nanti para ulama mengatakan boleh mengeluarkan zakat dengan beras. Dasarnya apa? Dasarnya qiyas. Kalau secara hadis nggak ada. Karena memang Rasulullah tidak pernah mengeluarkan zakat fitr itu dengan beras, nggak pernah, karena di Arab nggak ada beras zaman itu. Sehingga maksudnya kita mengeluarkan beras. Bedanya itu
Orang yang mendapatkan zakat dinamakan dengan asnaf zakat. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Antara zakat mal dan zakat fitr itu berbeda. Kalau zakat mal yang mendapatkan zakat itu 8 asnaf, dinamakan dengan 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnas sabil. Berarti ada 8. Zakat mal itu bisa dibayarkan untuk 8 orang itu. Tapi kalau zakat fitr itu kata Abdullah bin Abbas, ta'matan lil masakin, sebagai bahan pokok makanan untuk orang miskin makan di hari itu. Bisa nggak dibagi kepada yang lain? Nggak bisa. Zakat fitr itu hanya untuk fakir miskin, tidak boleh kepada yang lain. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan boleh, seperti 8 asnaf, tapi pendapat yang paling kuat nggak boleh. Zakat itu tadi kita sebutkan bahwa zakat itu harta yang kita keluarkan untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Maka kata para ulama, zakat itu harta kotor. Zakat itu harta kotor, karena tujuannya untuk membersihkan kotornya jiwa dan kotornya harta, sehingga dinamakan dengan harta kotor. Oleh karena itu, keluarganya Rasulullah, Nabi Muhammad dan Ahlul Bait, mereka tidak boleh makan harta zakat dan sodakoh. Maka orang-orang yang sekarang dia itu Ahlul Bait, yaitu yang habaib yang dia itu Ahlul Bait, itu mereka tidak boleh makan zakat dan sodakoh. Haram bagi mereka. Haram bagi Ahlul Baitnya Rasulullah untuk makan zakat dan sodakoh. Kenapa? Rasulullah mengatakan li'annaha min awsakhin nas, karena harta zakat dan sodakoh itu harta kotor yang bisa dinikmati sama orang lain, sedangkan untuk saya dan keluarga saya nggak boleh. Baik, kalau Nabi Muhammad dan keluarganya nggak boleh makan harta zakat dan sodakoh, nggak boleh. Tapi Allah mengganti zakat dengan namanya khumus. Khumus itu apa? 1/5 dari rampasan perang kalau terjadi peperangan, namanya ghanimah. Itu keluarganya Rasulullah mendapatkan dari itu. Oleh karena itu, pernah Salman Al-Farisi itu beliau kan mencari Nabi sampai akhirnya menjadi budak, sampai akhirnya menjual semua hartanya untuk mencari Nabi. Sampai terakhir ketemu dengan seorang pendeta, diisyaratkan Nabi akhir zaman itu muncul tanda-tandanya. Yang pertama, tinggal di sebuah kampung, sebuah kota yang diapit dengan pohon kurma. Ini tanda pertama. Yang kedua, Nabi itu makan harta hadiah tapi nggak makan harta zakat dan sodakoh. Yang ketiga, Nabi itu punya stempel kenabian di belakang pundaknya. Akhirnya Salman, ini pendeta terakhir yang Salman belajar kepadanya. Setelah itu Salman ketika sudah menguburkan pendeta itu tanya informasi, cari informasi negeri mana yang paling banyak diapit sama pohon kurma. Akhirnya orang-orang mengatakan Medina. Akhirnya Salman berangkat ke sana, rupanya dijual jadi budak sama orang-orang di sana. Setelah itu Salman itu dia pergi ke sana. Ketika ke sana tiba-tiba datanglah Rasulullah hijrah ke Medina. Ketika datang ke Medina, Salman mengumpulkan kurma, pengen menguji tes yang kedua. Yang pertama dia sudah melihat ini Medina itu diapit dengan pohon-pohon kurma, pengen mengetes yang kedua. Maka Salman itu datang ke Rasulullah mengatakan, Muhammad, saya melihat kalian itu orang-orang pendatang di sini. Ini sodakohnya saya kepada kamu. Akhirnya Rasulullah terima. Rasulullah mengatakan para sahabat, para sahabat sini makan. Tapi Rasulullah tidak mau makan. Dilihat sama Salman, benar tandanya ini. Setelah itu besok mengumpulkan kurma lagi, datang lagi, Muhammad, saya kemarin melihat kamu tidak mau makan harta sodakoh dan zakat. Ini hadiah untuk kamu. Akhirnya Rasulullah kumpulkan para sahabat, sini para sahabat. Setelah itu Rasulullah ikut makan. Berarti itu tanda yang kedua benar. Tinggal tanda yang ketiga, Rasulullah pengen melihat punggungnya Rasulullah yang belakang gitu. Sehingga Salman itu sering sekali ke belakangnya Rasulullah melihat itu. Rasulullah tahu kalau Salman itu pengen melihat. Akhirnya suatu ketika Salman di belakang Rasulullah bukakan punggungnya sampai akhirnya kelihatan stempel kenabian, yaitu daging yang nonjol di punggungnya Rasulullah, itu stempel kenabian. Akhirnya setelah itu langsung Salman itu masuk Islam. Maksudnya di sini apa?
harta zakat dan sedekah itu harta kotor. Harta kotor di mana keluarganya Rasulullah tidak boleh mengambil. Maka itu jika memang Anda itu nggak layak untuk memakan harta itu, nggak usah kita itu terlalu nafsu untuk memakannya, itu harta kotor gitu. Biarkanlah yang mendapatkan itu orang-orang yang berhak untuk memakannya. Yang dinamakan dengan asnaf zakat. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kalau zakat mal ada 8. Kemudian kalau zakat fitr yang tadi kita sebutkan itu ada 1 orang saja, yaitu fakir dan miskin. Itu dinamakan dengan zakat. Siapa yang punya harta dan dia tidak mau mengeluarkan zakat, padahal dia itu sudah masuk kewajiban zakat, tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka nanti harta itu akan dipanaskan di api neraka jahanam, dijadikan sebagai setrika, kemudian disetrika wajahnya, punggungnya dan dadanya. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan hadza ma kanastum. Allah Ta'ala mengatakan alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang mengumpulkan harta baik emas, perak atau uang, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak menginfakkan di jalan Allah Ta'ala, yaitu tidak mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Apa azabnya itu? Ketika mereka itu dipanggang di api neraka jahanam, setelah itu disetrika dengan harta yang dia kumpulkan. Kalau hartanya berupa emas, ya emasnya jadikan setrika. Kalau uang, ya uangnya jadikan setrika. Setelah itu Allah mengatakan hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah yang dulu kalian simpan dan kalian tidak mengeluarkan zakatnya, rasakan ada azab yang pedih. Baik, itu bagaimana supaya kita itu selamat dari azab seperti ini? Maka kita itu belajar fikih zakat. Belajar fikih zakat. Mungkin harta-harta yang kita miliki itu sudah masuk zakat sebenarnya itu, cuma kita nggak tahu ilmunya, akhirnya kita selama ini nggak mengeluarkan zakat gitu. Kalau orang bertanya, Ustaz kan saya punya harta sendiri, kenapa saya keluarkan itu? Kita katakan yang Anda keluarkan itu cuma sedikit, cuma 2,5% saja gitu loh, nggak terlalu banyak kan gitu. Maka yang penting apa? Yang penting kita itu belajari fikih zakat. Ada beberapa zakat yang sebenarnya itu banyak terjadi di kita, cuma kita nggak mengeluarkan. Yaitu seperti zakat jual beli. Zakat jual beli. Barang-barang yang sudah kita niatkan untuk kita jual itu sudah masuk barang niaga. Barang niaga itu nanti keluar zakat setiap tahun. Hitungannya bagaimana? Nanti itu panjang lah hitungannya. Nanti perlu kita belajar lebih detail lagi bagaimana fikih zakat itu kayak apa, supaya kita nggak ragu-ragu, kita itu nggak bingung dalam memahami masalah zakat. Kemudian kita masuk rukun yang keempat. Rukun yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa itu apa? Puasa itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri, itu namanya al-imsak. Sedangkan secara syariat kita, puasa, ibadah puasa itu apa? Al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari semua pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, ma'an niyatin ta'abudillah, dibarengi dengan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya insya Allah kita paham lah namanya puasa. Puasa itu ibadah cuma menahan diri saja, nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah berhubungan intim, itu namanya puasa. Lah puasa itu Allah mewajibkan puasa Ramadan itu ada banyak tahapan. Untuk sampai ke puasa Ramadan wajib itu ada banyak tahapan. Tahapan yang pertama ada 4 tahapan. Jadi tahapan wajib puasa itu ada 4 dalam agama kita itu. Tahapan yang pertama, Rasulullah ketika masih di Mekah bersama para sahabat, mereka puasa seperti puasa orang-orang zaman dahulu. Puasanya orang-orang zaman dulu. Puasanya apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebagaimana itu maksudnya apa? Sebagaimana kewajibannya, bukan tata caranya. Tata cara puasanya kita dengan umat terdahulu beda. Islam itu untuk mewajibkan puasa sampai ada 4 tahapan. Yang pertama, ketika Rasulullah masih di Mekah, Rasulullah itu puasa seperti umat terdahulu.
puasanya 3 hari setiap bulan. Sampai akhirnya Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi puasa Asyura. Puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram. Rasulullah tanya sama mereka, kalian kenapa puasa wahai orang-orang Yahudi? Kata mereka, ini hari yang besar. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Allah menenggelamkan Fir'aun, sehingga Nabi Musa puasa dan kami juga puasa karena pengikutnya Nabi Musa kami. Akhirnya Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih layak ngikuti Nabi Musa daripada kalian. Akhirnya Rasulullah mewajibkan puasa Asyura, wajib. Itu awal-awal Rasulullah itu ke Madinah. Berarti tahapan yang kedua yang diwajibkan itu puasa Asyura. Kemudian sampai tahun 1 Hijriah, tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah diturunkan perintah puasa Ramadan. Tapi ada tapinya. Allah Ta'ala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang mampu puasa boleh bayar fidyah. Jadi fase yang ketiga itu apa? Orang yang dia itu mampu puasa, dia punya 2 pilihan. Yang pertama puasa, atau yang kedua kalau tidak mau puasa boleh nggak usah puasa tapi dia bayar fidyah. Itu tahapan yang ketiga. Setelah itu datang ayat lagi penegasan. Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan wajib puasa. Yaitu apa? Gak ada pilihan. Tidak ada pilihan kecuali bagi orang yang tidak mampu. Kalau zaman sebelumnya itu ada pilihan, saya mampu puasa, boleh bayar fidyah. Tapi setelah itu pilihan ini dia batalkan. Yang wajib adalah puasa bagi orang yang mampu. Dan sekarang kewajiban puasa itu yang wajib bagi yang mampu sampai hari kiamat, nggak pernah dihapus. Termasuk kita itu wajib untuk puasa sampai hari kiamat, nggak ada penghapusan. Tapi zamannya Rasulullah ada penghapusan. Lah puasa ini dimulainya sejak kapan puasa itu? Puasa itu dimulai sejak terbit fajar. Maka kalau kita puasa mulainya kapan? Mulainya ya adzan subuh. Pertanyaan, terus bagaimana dengan ritual masyarakat yang mereka itu menahan 10 menit sebelum adzan subuh, menahan makan dan minum, istilahnya namanya imsak. Maka kita katakan berarti Anda itu sudah mulai puasa 10 menit sebelum Allah wajibkan, berarti itu. Yang namanya puasa itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Makanan halal, kemudian kita haramkan kan kita puasa. Minuman halal, kemudian kita haramkan kan kita puasa. Berarti apa? Anda sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan sebelum Allah izinkan. Nah itu sering kita katakan imsak ini tidak dianjurkan. Imsak itu tidak dianjurkan. Terus yang dianjurkan apa? Yang dianjurkan itu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu yang dianjurkan. Kenapa? Karena puasa kita itu mulainya subuh. Disitulah kita mulai puasa. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari, dibarengi niatan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nanti dalam masalah puasa itu ada namanya udzur. Udzur dimana kalau kita itu punya udzur itu, kita itu boleh nggak puasa. Udzurnya itu cuma ada 4. Yang pertama safar, yang kedua sakit, atau kalau kita rinci malah safar, kemudian sakit, kemudian orang tua renta, kemudian wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil, kemudian wanita yang menyusui, itu namanya udzur. Siapa yang memiliki 1 dari 5 ini boleh untuk tidak puasa, yaitu karena dia safar, atau dia sakit, atau dia orang tua renta, atau dia wanita yang hamil, atau wanita yang menyusui. Boleh dia nggak puasa. Selain itu nggak boleh namanya orang nggak puasa. Orang mengatakan, Ustadz lah kalau saya kerjanya berat, ngaspal ketika bulan Ramadan, boleh nggak saya itu nggak puasa? Nggak boleh, karena kerjaan bukan udzur untuk tidak puasa. Pertanyaan lah, kalau saya puasa nggak bisa kerja, cari kerjaan yang lain. Masih ada kerjaan yang lain, kenapa harus seperti itu kerjaannya kan? Kecuali kalau kita kerjanya itu di luar kota.
Misalnya kita ngaspalnya di luar kota, boleh nggak kita itu nggak puasa Ramadan? Boleh. Kenapa? Karena alasan safarnya, bukan alasan kerjaannya. Orang kerjanya nyopir, misalkan setiap hari sopir bis malam, keluar terus setiap hari itu. Boleh nggak dia itu nggak puasa selama 1 bulan penuh? Boleh. Kenapa? Karena safarnya, bukan karena kerjaan dia. Kalau kerjaan bukan alasan, sehingga tidak membuka pintu seperti ini. Nanti setiap orang tahu, aduh saya berat puasa, karena kerjaan saya akhirnya nggak puasa. Nggak ada. Kerjaan bukan udzur. Udzur untuk tidak berpuasa itu cuma 1 dari 5. Safar, sakit, orang tua renta, kemudian wanita yang hamil, wanita yang menyusui, itu namanya udzur. Tadi kita jelaskan bahwa puasa itu kewajiban bagi yang mampu, kecuali kalau orang itu tidak mampu karena punya udzur yang syar'i, yaitu seperti safar, sakit, orang tua renta, wanita yang hamil, dan wanita yang menyusui. Orang yang safar dan orang yang sakit, kewajiban dia hanya 1. Kalau dia tidak puasa, orang yang safar dan sakit kewajiban dia cuma 1, yaitu apa? Mengqadha di hari yang lain. Sedangkan orang tua renta kewajiban dia cuma 1, bayar fidyah. Sedangkan wanita yang hamil dan menyusui, maka itu menjadi khilaf panjang di antara para ulama. Wanita hamil dan menyusui yang tidak puasa, maka khilafnya panjang. Nanti para ulama nanti membagi menjadi 2. Yang pertama, wanita hamil dan menyusui jika tidak puasa karena takut fisik dirinya, yaitu dirinya itu lemah, ibunya itu lemah, sehingga dokter mengatakan jangan puasa, bahaya bagi fisik Anda. Akhirnya wanita itu nggak puasa. Kalau seperti ini, sepakat ulama itu sama orang sakit. Berarti apa? Berarti dia harus mengqadha, tidak ada namanya fidyah. Yang kedua, jika wanita itu fisiknya kuat, tapi dia kasihan kepada janin dan bayinya kalau dia puasa, maka dia nggak puasa. Terus yang wajib apa? Maka ada 4 mazhab dalam masalah ini. Ada 4 mazhab. Ada mazhab yang mengatakan boleh bayar fidyah. Ada yang mengatakan nggak boleh bayar fidyah, yang wajib adalah qadha. Ada yang mengatakan tidak ada fidyah, tidak ada qadha. Ada yang keempat mengatakan wajib mengqadha, wajib bayar fidyah. Pendapat yang terakhir itu pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Terus mana pendapat yang lebih kuat? Kalau bagi saya pribadi, orang wanita yang hamil dan menyusui, yang dia itu mampu fisik ibunya tapi kasihan anak dan janinnya, maka dia itu nanti kita lihat, jika kemungkinan dia masih hamil lagi, kemungkinan masih bisa hamil lagi, maka dia itu cukup untuk bayar fidyah. Tapi kalau kemungkinan tidak hamil lagi, misalkan apa? Disetiril atau KB yang tidak steril, tapi dia sudah paham 3 tahun KB-nya, misalkan 2 tahun, nanti 2 tahun kali itu. Kalau seperti ini, maka wanita itu mengqadha. Wanita itu mengqadha, tidak bayar fidyah, yang terbaik. Nah, jadi nanti dilihat kondisinya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena ada orang wanita itu yang super subur, ya, hamil, lahiran, nyusui belum selesai, hamil lagi, lahiran belum selesai, hamil lagi, terus seperti sundulan terus. Kalau kita paksakan wanita itu mengqadha, sampai berapa tahun dia mengqadha kan gitu. Istri saya itu selama nikah sama saya itu selama 10 tahun nggak pernah puasa Ramadan. Kenapa? Sundulan terus itu. Anaknya itu sundulan terus gitu. 5 anak itu sundulan, dari pertama anak keguguran, terus kayak itu sampai 10 tahun, bayangkan itu. Kalau seandainya 10 tahun harus mengqadha, berarti setiap 1 bulan kali 10 bulan puasanya, Masya Allah itu setiap hari puasa terus selama 10 bulan itu nggak mungkin gitu loh. Sehingga apa? Kita katakan bagi wanita yang mungkin bisa hamil lagi, maka yang terbaik tahun itu dia bayar fidyah. Tapi kalau kemungkinan dia itu nggak hamil lagi, maka yang terbaik adalah mengqadha. Kemudian kita masuk di, kemudian hati-hati nih, hati-hati masalah puasa. Kita ingatkan, siapa yang dia itu mampu puasa Ramadan dan gak puasa, maka nanti azabnya, Rasulullah menyebutkan azabnya itu, orang itu akan digantung, kakinya taruh di atas, kepalanya di bawah. Setelah itu datang malaikat, kemudian nguliti kulitnya dikelupas sama malaikat dengan pisau.
sakitnya luar biasa, dikuliti hidup-hidup. Siapa itu? Orang-orang yang nggak puasa tanpa alasan. Nah, kemudian tentang masalah puasa Arafah itu sunnah, itu kita siapkan diri. Kalau bulan Dzulhijjah, sedikit saya ingatkan, di bulan Dzulhijjah berkaitan masalah puasa itu nanti ada dua. Yang pertama, ada puasa khusus. Khusus itu kapan? 1 hari saja, namanya puasa Arafah. Itu puasa khusus. Kemudian yang kedua, puasa yang mutlak. Mutlak itu apa? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah puasa terus semampu kita, itu namanya puasa mutlak. Tapi kalau puasa tanggal 8 Dzulhijjah namanya puasa tarwiyah, itu nggak ada. Karena puasa khusus bulan Dzulhijjah itu cuma satu, yaitu puasa Arafah. Kalau puasa Arafah itu pahalanya nanti menghapuskan dosa selama 2 tahun. Yaitu saya berharap, kata Rasulullah, puasa Arafah sehari itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Itu namanya puasa Arafah, tapi hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, ini momen terbaik bagi kita. Kenapa? Pahalanya nggak main-main. 2 tahun penghapusan dosa itu luar biasa. Kemudian kita masuk di pembahasan terakhir tentang haji. Haji itu nanti secara bahasa artinya al-qasdu, menyengaja. Menyengaja untuk mendatangi sesuatu, itu namanya haji. Sedangkan haji secara syariat kita yaitu qasdu baitil haram. Orang sengaja mendatangi rumah Allah, yaitu Ka'bah, untuk mengadakan manasik haji dengan niatan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan haji itu nanti ada 2. Ada haji kecil, itu adalah umroh. Kemudian kedua, ada haji besar, dinamakan dengan haji kita. Sehingga haji besar, namanya haji besar. Haji besar itu haji di bulan Dzulhijjah. Sedangkan haji kecil itu umroh, kapan saja. Itu kapan saja, itu namanya haji. Dan haji itu bagi orang yang mampu ke sana, dimudahkan oleh Allah untuk bisa haji itu, maka puncaknya itu nanti wukuf di Arafah. Itu puncaknya, sampai Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Intinya, siapa yang dia itu wukuf di Arafah, Allah itu sampai mendekat kepada mereka dan Allah membersihkan dosa-dosa mereka, sampai mereka itu ibaratnya kayak bayi yang baru dilahirkan. Bagi orang yang tidak mampu untuk puasa Arafah, untuk haji wukuf di Arafah, maka dia itu puasa Arafah. Allah akan menghapuskan dosa dia selama 2 tahun. Walaupun tidak seperti bayi yang dilahirkan, tapi minimal 2 tahun itu sudah luar biasa bagi kita. Kemudian haji ini, kenapa, pertanyaan di sini ya, sebuah pertanyaan. Kenapa orang itu kok berbondong-bondong, nggak pernah bosan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu haji kecil dan besar, umroh dan haji. Masya Allah, itu orang itu pengen kesana itu rebutan gitu. Sampai di Indonesia itu sekarang tunggunya sampai berapa? 29 tahun kalau nggak salah itu. Hampir 30 tahun, bayangkan itu. Kita daftar 30 tahun lagi kita berangkat. Nanti ketika mesti berangkat umur 60 tahun lebih nggak boleh berangkat gitu. Padahal nunggunya sampai 30 tahun kan itu. Pertanyaan, kok seperti itu sampai nunggunya sampai seperti ini gitu. Pertanyaan, daya tariknya Ka'bah itu apa sih? Daya tariknya apa itu? Nggak ada. Daya tariknya nggak ada itu. Pertanyaan, kok bisa orang itu kok pengen sekali ke sana, pengen ke sana itu, nggak pernah bosan-bosan itu. Allah yang membuat hati kita itu condong ke sana. Kenapa? Karena doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Setelah bangun Ka'bah itu, Nabi Ibrahim berdoa sama Allah Ta'ala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin inda baitikal muharram. Tuhanku, saya letakkan keluarga saya, yaitu Hajar bersama putranya Ismail, di lembah ini. Kenapa namanya lembah? Karena Ka'bah itu paling bawah, diapit dengan dataran tinggi, kayak gunung-gunung kecil lah itu. Nah itu kalau kita itu masuk ke Masjidil Haram, mesti nanti turun ke bawah. Masuk pintu gerbang masjid itu ya, nanti masuk lagi ada tangga ke bawah, masuk lagi ada tangga ke bawah, masuk lagi ada tangga ke bawah, baru nanti Ka'bah. Nah itu kalau zaman dulu, kalau hujan deras, semua airnya itu berkumpulnya di Ka'bah. Sampai pernah jebol Ka'bah itu karena banjir bandang. Sehingga dinamakan dengan lembah. Ini askantu min dzurriyyati biwadin. Wahai Tuhanku, saya taruh keluarga saya di sebuah lembah. Inda baiti min ghairi dzar'in, tidak ada tanaman, enggak ada tumbuhan zaman itu. Di sisi Engkau, wahai Tuhanku, di seluruh rumah Engkau. Rabbana liyuqimus shalah. Tuhanku,
tolong jadikan keluarga saya yang tinggal di sini di Mekah, mereka senantiasa menegakkan sholat. Allah kabulkan. Sehingga alhamdulillah kalau kita ke sana, pemerintah Saudi Arabia itu mereka punya peraturan tegas masalah sholat. Azan semua warung tutup semua. Gak ada namanya orang operasional, gak ada warung. Baik, kalau kita itu ke sana itu kan nanti sebelahnya Ka'bah itu kan banyak warung-warung itu. Azan semuanya tutup, nggak ada yang berani buka. Surat izinnya cabut sama pemerintah. Sehingga apa? Mereka itu kalau sudah azan, masjid itu ramainya melebihi pasar. Dan itu dari mana? Kenapa bisa seperti ini? Karena Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhanku, jadikan keluarga saya di sana itu senantiasa menegakkan sholat. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa. Nah di sini intinya, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, wahai Tuhanku, jadikan hati semua orang condong untuk mengunjungi keluarga saya di sini. Akhirnya Allah kabulkan. Sampai akhirnya apa? Dari sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, orang tidak pernah bosan untuk mengunjungi Ka'bah. Padahal Ka'bah itu apa? Cuma bongkakan kayu, batu-batu yang ditumpuk gitu loh. Jadi nggak ada tariknya, tapi hati kita itu condong mengunjungi ke sana. Bahkan kalau kita lihat cerita terakhir ya, cerita tentang Abroha, sampai ada namanya pasukan gajah, sampai namanya tahun gajah. Di tahun itu Nabi Muhammad dilahirkan. Itu motifnya apa gitu loh? Abroha menghancurkan Ka'bah itu niatnya apa gitu loh? Abroha itu nggak ada tujuan menghancurkan Ka'bah, nggak ada. Tapi tujuannya karena dia itu iri. Abroha itu bikin gereja besar di Yaman. Kan Abroha itu kan menaklukkan Yaman. Setelah itu bangun gereja besar sekali, terbuat dari emas. Sampai kata Imam Katsir itu, orang kalau lihat pucuknya gereja itu bawa pecinya itu jatuh gitu. Itu saking bangkanya itu, saking tingginya itu, pecinya jatuh. Kemudian Abraham mengumumkan, orang Arab semua mereka ibadah hajinya di sini. Nggak terima orang Arab itu, nggak terima, walaupun cuma batu-batuan yang ditumpuk nggak bisa mengalahkan. Akhirnya ada orang Badui, orang Arab, BAB, kotorannya diusap-usapkan di gerejanya Ka'bah, di gerejanya Abroha. Abroha pagi hari ke sana melihat kotoran manusia itu nempel di tembok-tembok itu. Akhirnya marah luar biasa Abroha. Akhirnya apa? Setelah itu dia berazam menghancurkan Ka'bah dengan pasukan terbanyak. Berangkatlah dari Yaman menuju ke Mekah. Itu alasannya itu. Sampai di Mekah, kemudian sampai di sebuah tempat, disitulah nanti diutus burung ababil untuk menghancurkan mereka. Jadi subhanallah, itu Ka'bah cuma seperti itu saja, itu daya tariknya luar biasa. Orang berbondong-bondong untuk pergi ke sana. Kenapa? Karena Allah yang mencondongkan hati kita, sehingga hati kita itu senang sekali berkunjung ke sana, nggak pernah bosan kita itu. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang membuat hati kita itu condong ke sana. Ya, ini pembahasan ringkas tentang rukun Islam. Kita sudah alhamdulillah selesaikan syahadat. Kita bahas secara ringkas masalah sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Ini ringkasan saja. Kalau kita pengen lebih detailnya, itu semuanya butuh kita pelajari. Sholat itu kayak apa, tata caranya, kemudian puasa itu kayak apa, zakat itu kayak apa, itu semuanya nanti ada detailnya. Pelajaran secara detailnya itu nanti ada semua, tapi kita butuh waktu untuk belajar. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan rukun iman. Kita sudah masuk ke pembahasan rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Itu yang paling penting. Nanti akan kita kupas lebih panjang. Masalah iman ini lebih panjang. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.